datang kembali di Berisik Berita Asik. Masih bersama saya Abu Safril dan juga Anom Prihantoro. mungkin agak dibuka dulu ya. Oke. Ya. Set. Nah. Kita tetap menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari. Cuman kalau Iya kayak dong. gini perlu dibuka ya. Iya, maskernya harus dibuka. Maskernya tolong dibuka. Ini udah dibuka, Mas. Oh, itu udah dibuka. Oh, dibukanya aja gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Aslinya emang kayak gini. Aslinya emang berarti mending pakai masker deh kamu. Oh ya Kalau wes. syuting. Tapi nanti nggak kedenger suaranya. Baik, di episode Berisik ini kita tampil sedikit beda ya, Nom. Ya. Apa yang beda? Beda karena kita menghadirkan narasumber seorang penyintas COVID. Penyintas COVID. Iya, jadi Oke. berhasil bertahan, kemudian bisa sembuh. Dan ini adalah dokter. Dokter. Ya. Dokter yang paham aja maksudnya mungkin bisa terkena juga ya. Berarti Ya. mungkin memang orang itu harus kewaspadaannya benar-benar ekstra dalam menghadapi COVID-19 ini karena ya dokternya kan juga garda terdepan. Ya. Walaupun dia pahlawan. juga paham tapi memang tidak dipungkiri untuk bisa terpapar juga. Mungkin bisa diperkenalkan, Nom. Oke, kita sapa di ujung sana di Yogyakarta tentunya. Oh, di Jogja. Iya, Oke. di Jogja. Ini Dokter Mualim Hawari. Halo. Halo Pak Dokter. Halo semua. Tampaknya bahagia ya. Ya, Pak Dokter Alim. Lagi sibuk Iya. apa nih, Dokter? Kalau sekarang sibuk ini mau podcast. Oh iya, bener juga. Wah, ini temennya Anom nih sama aja emang. Sama aja kenapa tuh? Ini teman angkatan ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah lah. Yang satu sukses, Iya. satu contoh yang ini kurang baik. Sejak dulu. Oke, teman seperjuangan. Silahkan, Anom kalau mau ngobrol dulu. Oh ya, Mas Alim bisa diceritakan latar belakang bekerja di mana, kemudian bagaimana COVID bisa menginfeksi seorang dokter muda kita ini yang seumuran sama kita loh, Food. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Ano, Mas Abud. Jadi ini yang selalu kami sampaikan ketika kami selalu ketemu dengan pasien ataupun ketemu dengan teman-teman nakes yang lain. Kebetulan kami juga dipercaya sebagai ketua Satgas di tempat kami bekerja. Sehingga memang kami yang benar-benar mengatur protokol-protokol kesehatan yang ada di rumah sakit itu harus seperti apa. Rekan-rekan nakes itu harus seperti apa. Ketemu dengan pasien itu harus seperti apa. Pasien masuk ke rumah sakit itu harus seperti apa. Nah, kalau saya ditanya, kok bisa kami itu juga kena? Mungkin Mas Anon sama Mas Abud bisa melihat data-data yang sudah di-share oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata yang paling banyak kena itu adalah dokter umum, khususnya itu adalah yang jaga di UGD. Kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ketika seorang pasien datang ke IGD dengan kondisi yang gawat darurat, dengan kondisi yang dia sudah sesak nafas yang luar biasa, apakah mungkin kita masih bisa santai-santai? Nanti dulu ya, kami harus seperti ini dulu ya, nanti harus begini dulu ya. Wah ya lewat semua pasiennya. Sehingga itulah yang menjadi salah satu resiko kenapa teman-teman dokter umum yang ada di saat resiko tinggi terpapar pasien dengan kondisi yang sangat kritis, sesak nafas, sudah dibantu oleh keluarganya untuk berjalan, pada akhirnya harus masuk ke ruang resusitasi kalau bahasa kami di ruang IGD, harus sampai dipasang alat bantu nafas, terpasang ventilator. Nah, di saat itulah kami itu terpapar, karena yang namanya memasang ventilator itu ada yang namanya aerosolisasi. Nah, itulah yang menyebabkan kami tertular. Dari kurang lebih 8-9 orang yang membantu, alhamdulillah cuma kami saja yang terpapar. Oke. Itu waktu terpapar itu rasanya itu gimana, Dok? Kok bisa maksudnya wah, aku kena nih gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya ditanya gimana rasanya? Rasanya itu nano-nano. Ya ada manis, ya ada asin, ya ada pahit. Kenapa? Prinsip kami, ketika kami terpapar, kami selalu mengatakan Alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kami sadar kami terpapar dan hasil kami positif, ternyata kondisi kami baik. Tidak sesak nafas, tidak batuk, tidak panas, tidak kemudian lemah, letih, lunglai seperti itu. Kami masih bisa beraktivitas. Tetapi memang harus diakui, pada saat kami terpapar, rasanya itu jauh lebih capek dibandingkan biasanya. Kemudian
rasa semangatnya itu jadi berkurang. Nah, ini yang membuat kami kok sepertinya saya positif ya, sambil menunggu hasil swab. Sehingga begitu hasil swab itu jadi, dokter, hasil swabnya positif. Wah, sudah, saya nggak ada itu rasa kaget sampai nangis pada saat ditelepon itu. Tetapi memang begitu dikasih tahu, karena sudah siap bahwa mungkin hasilnya akan positif, berselang beberapa saat, nah baru mulai kepikiran, aduh saya kena, keluarga saya bagaimana ya, lingkungan sekitar bagaimana ya, teman kerja kami bagaimana. Justru karena kami yang kena tetapi kami tidak ada gejala yang berbahaya, kami justru memikirkan rekan-rekan yang ada di sekitar, itulah yang akhirnya membuat rasa kami anuhan. Kira-kira begitu Mas Alon, Mas Alon. Siap. Oh ya Mas Salim, ini kira-kira dengan perjuangan dokter di ruang rumah sakit kemudian terpapar, terus Mas Alim melihat orang-orang yang justru main ke mall, nggak pakai masker, sembarangan, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan dan sebagainya. Nggak memenuhi protokol ya? Iya, nggak memenuhi protokol. Gimana nih menurut Mas Alim perasaannya melihat hal seperti itu? Ini kalau guyonan ya, walaupun guyonannya ini rodok mengerikan kalau bahasa Jawanya itu ya. Wah, Anda itu tak karepe dhewe merasa sehat, merasa muda, wah mungkin nggak bakalan kena ya. Kalau misalkan kena dan carrier dan membawa virusnya menulari kepada orang-orang yang rentan, yang imunitasnya jelek, misalkan orang tua bagaimana? Kadang-kadang kami itu sampai berpikir, nek dikandani ngeyel atau dikasih tahu susah begitu ya, akan merasakan kalau sudah kena dan keluarganya kena dan dikucilkan, akhirnya akan baru sadar. Karena beberapa kali kami juga ketemu dengan masyarakat ketika kami diminta untuk edukasi, juga alasannya ini salah satunya, nanti kalau kami nggak keluar, kami nggak bisa cari makan, nggak bisa cari uang. Kami kalau dikurung terus di rumah ya bosan. Nah, artinya apa? Kalau kami selalu ditanya mana perasaannya, sudah jadi survivor, melihat di luar itu seenaknya sendiri, yang jelas kami mengedukasi. Karena selalu pesan kami, jadilah edukator, jadilah duta COVID bagi teman-teman lulusan atau survivor COVID. Jangan sekadar saya survive, enggak. Justru karena survive itu dijadikan modal untuk edukasi ke masyarakat. Satu itu. Yang kedua, kalau memang mereka itu sudah tidak bisa dikasih tahu, maka paling tidak orang-orang sekitar yuk kita edukasi. Kalau mereka memang tidak mau betul-betul diedukasi, ya sudah. Apa akhirnya? Ya jangan dekat-dekat saja. Kami kalau bekerja selalu melewati zona titik nol, Mas Anom, Mas Agus. Yeah. Zona titik nol itu kalau malam minggu, kayak pasar malam, itu ramainya luar biasa. Jadi kalau wong Jawa bilangnya sampai ngelus dodo. Kapan pandemi akan selesai? Nah, kenapa? Di situ ngumpul, pada foto-foto, pada sepedaan, maskernya dibuka, waduh, nggak karuan. Nah itu pernah kami sampaikan ke pemerintah juga, nah, kalau kayak begini kapan selesai? Ini zona titik nol di Jogja ya? Di titik nol itu kalau di Jogja, titik nol di Jogja itu Malioboro, Gedung Agung, Alun-Alun Utara, nah, itu titik nolnya Jogja. Oh iya, pusat keramaian. Rumah sakit tempat saya bekerja, iya. Itu Mas Anom tahu itu. Titik nol itu kayak gimana Mas Anom ya? Oh iya Mas Salim. Mas Salim kan sudah sempat terinfeksi. Kemudian bagaimana sih bisa sembuh dari COVID ini? Mungkin treatment waktu itu apa? Apakah mengkonsumsi rempah atau seperti apa dok? Akhirnya bisa sembuh secara 100% gitu? Alhamdulillahnya kami ini kan termasuk yang bergejala ringan saja, bukan seperti yang sampai harus masuk di ruang isolasi rumah sakit gitu ya, yang terpasang infus, yang terpasang oksigen dan kawan-kawan. Secara otomatis kami tetap menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes yang terbaru, yaitu yang di revisi 5. Apa yang kami konsumsi, apa pengobatan yang dilakukan. Nah ini yang menarik Mas Anom dan Mas Agus. Rumah sakit tempat kami bekerja itu menyediakan tempat isolasi mandiri, gitu ya. Tetapi
sebutannya itu bukan tempat isolasi. Sebutannya itu adalah pesantren COVID. Oke. Nah, ini yang menarik. Itu secara psikologis kan tidak membuat orang panik ya? Kami betul sekali. Ini tempat isolasi. Waduh, kok mengerikan sekali. Sehingga kebijakan dari rumah sakit, meskipun menyediakan tempat untuk isolasi, sebagai pesantren COVID. Ini seperti apa? Sehingga kegiatannya memang murni. Satu, secara medis jelas dong, ada obat-obatannya, kemudian ada vitaminnya, itu jelas. Secara gizi itu juga diberikan secara maksimal, jelas, gitu ya. Tempat aktivitas ada tempat terbuka, ya, sehingga aktivitas olahraga, senam yang biasanya kami itu jarang dilakukan setiap hari, justru selama di pesantren kami itu bisa olahraga 2 kali sehari. Nah, ini yang luar biasa. Kemudian ibadah. Nah, inilah yang akhirnya membuat kami justru ketika terkena COVID-19 kami semakin mendekatkan diri kepada Allah, merenung apa yang sudah kita lakukan selama ini, sudah cukup atau belum, banyak bersyukur atau tidak, dan seterusnya. Itulah yang membuat kami secara fisik kuat, secara psikis kuat, secara spiritual pun kami juga harus kuat. Nah, ini yang menarik dan sangat berbeda dengan tempat isolasi mandiri di tempat yang lain. Biasanya cuma ditutup di satu ruangan, dikunci, ya kasarannya begitu. Bahkan ketika ada lift itu sampai ada yang bilang liftnya sedang di lockdown. Wah, ini guyonannya nggak lucu pokoknya itu. Liftnya sedang di lockdown, silahkan naik tangga, kerasah ngeyel. Nah, itu bahasa Jawanya begitu. Sampai ada seperti itu. Bahkan ada yang sampai dibuat polis line. Sampai ada yang seperti itu. Nah, kok ini penderita COVID kok seperti penjahat ya. Nah, sehingga konsepnya dari rumah sakit kami memanusiakan kembali atau memperlakukan mereka yang terpapar seperti halnya kita ingin diperlakukan. Itulah yang membuat kita semakin cepat sehat dan tidak stres. Menariknya di situ, masalah Mas Agus. Oke, makasih Dok. Ternyata itu bahwa yang penting itu mental sama meyakinkan diri sendiri ketika ya kita sehat, terus kemudian kita tidak berpikir yang aneh-aneh, itu akan membuat imun kita otomatis, kalau bisa disimpulkan dari penjelasan dokter tadi, dengan banyak ibadah, terus konsumsi makanan yang sehat juga, tetap olahraga, itu insya Allah imun kita akan naik sendiri dengan adanya kegiatan yang positif-positif tadi. Ya benar, dan kita selalu mengingatkan Sobat Antara untuk selalu mengingat pesan ibu, yaitu pakai masker. Oke, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 3M. Oke, 3M. Selalu ingat pesan ibu. Itu yang sedang digaungkan saat ini ya, oleh ingat pesan ibu. Bapak kemana ya? Bapak, oh iya ya, kok ingat pesan ibu terus ya? Bapaknya nggak ngasih pesan apa-apa. Mungkin bapaknya bekerja. Ya, bapaknya sibuk. Oh ya, aku juga mau tahu lagi nih sama Dokter Alim ini, bahwa bagaimana COVID ini yang sempat menginfeksi Dokter Alim bisa mengubah gaya hidup Mas Alim sendiri. Mungkin ada gitu ya? Kalau kita itu sebagai umat manusia, sebagai umat beragama yang beriman, ketika selalu percaya bahwa setiap ada suatu hal apapun itu selalu ada hikmahnya. Nah, ini menjadi kata kunci. Sehingga ternyata dari teman-teman kami ada sejumlah 23, bahkan kami itu juga ngopeni gitu ya, teman-teman yang lain dengan total kurang lebih ada 70. Jadi di pesantren ini tidak sekedar ngopeni nakes, tetapi juga ngopeni warga masyarakat sekitar atau merawat warga. Nah, itu ada sekitar 70-an. Nah, ternyata di situ merubah banyak kebiasaan. Yang pertama, hidupnya teratur. Maksudnya apa sih hidup teratur itu? Makan tertib, gitu ya. Banyak proteinnya, sayurnya, buahnya. Itu baru dari satu makan. Yang kedua, aktivitas. Sekarang coba dokter itu berapa kali sehari, atau berapa kali seminggu, atau berapa kali sebulan menyempatkan waktu untuk olahraga.
Mungkin sekarang baru ngetren ini yang namanya goes gitu ya. Ya. Tapi mungkin sebelum COVID, apakah pada olahraga? Akhirnya kan sekarang dipaksa untuk olahraga, untuk tadi meningkatkan imunitas. Yang ketiga, waduh, kalau sampai meninggal dunia, apa istilahnya kalau di Jawa itu sangune secara ibadah. Jadi apa? Bekalnya gitu ya, sudah cukup. Nah, bekalnya sudah cukup atau belum? Sehingga apa? Yuk ditambah ibadahnya. Sehingga ini luar biasa sekali. Yang tadinya mungkin malas-malasan bergerak, beraktivitas, sekarang jadi rajin beraktivitas. Akhirnya ibadahnya yang tadinya masih bolong-bolong atau ibadahnya tidak lengkap, sekarang ibadahnya ditambah. Akhirnya apa? Itu yang menjadi kebiasaan. Yang dari pesantren COVID tadi dibawa ke rumah, dibawa ke tempat kerja. Itu yang menjadi luar biasa. Oke. Jadi memang Gitu. ada gaya hidup yang lebih baik ketika menghadapi pandemi ini ya. Ya. Oke. Tapi jangan ikut kena ya. Oh, jangan dong. Kita selalu berusaha menjaga protokol kesehatan aja. Cuman kadang kalau lagi batuk-batuk dikit, kadang ada agak ngeri juga, langsung rapid. Ini karena pengaruh Gorengan. makanan jorok. Nah, itu semuanya kayak begitu. Dulu ada orang bersin biasa. Sekarang ada orang bersin, ada orang batuk. Waduh, COVID ini. Wah, itu. Akhirnya masyarakat kan jadi berlebihan kalau mensikapi. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, Fut ya. Oke. Untuk Dokter Alim, pesan yang ingin disampaikan Dokter Alim atas pengalamannya sebagai dokter dan sebagai penyintas atau survivor COVID-19 ini mungkin bisa disampaikan di sini. Silakan. Oke. Ini pesannya saya bagi dua saja kepada sesama rekan gitu ya, artinya dokter atau bahkan perawat atau mungkin bidan dan kawan-kawan. Yang kedua nanti untuk masyarakat. Nah, untuk teman-teman nakes, pakailah APD itu secara baik dan benar, sesuai dengan risikonya. Itu yang pertama. Yang kedua, tertular itu menjadi sebuah risiko pekerjaan seorang dokter, perawat. Kita tidak akan pernah bisa menghindar 100%. Apalagi ini wabah. Sehingga meskipun menggunakan APD, tujuannya bukan menghilangkan, tetapi menurunkan risiko, mengurangi risiko tertular. Sehingga, sekali lagi, gunakanlah APD itu dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alasan takut untuk menolong pasien yang membutuhkan. Karena itu sekarang kadang-kadang ada yang sudah menggunakan APD tapi mau nolong itu ragu-ragu, nanti takut tertular enggak. Akhirnya pasien jadi korban. Apakah itu semua tidak? Pasti ada opsi. Sehingga pesan saya sederhana untuk rekan-rekan nakes, gunakanlah APD dengan baik dan benar, sehingga kita tidak perlu takut untuk menolong pasien. Karena apa? Kalau pasien bukan kita yang nolong, siapa lagi? Itu untuk teman-teman sama nakes. Nah, untuk masyarakat, tadi sudah disampaikan Mas Hano, Mas Aput, 3M. 3M itu sederhana. Tolong itu dijadikan kebiasaan. Tolong itu benar-benar dijadikan hal yang mendarah daging. Tidak sekedar diucapkan, tetapi menjadi perilaku yang setiap hari, setiap saat kita lakukan. Itu yang akan membedakan kita, apakah kita akan perfect atau tidak selama menjalani pandemi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Alim atas waktunya sharing bersama kami di podcast Antara. Jadi itu tadi Nom, ternyata ya banyak cerita di gugus depan yang mungkin kurang kita pahami di lapangan itu seperti apa. Mereka bagaimanapun juga adalah pahlawan yang ada di garda depan. Kalau dulu kita berperang melawan penjajah, yang ada di garda depan itu kan serdadu-serdadunya ya. Nah ini ketika kita melawan COVID, ini para serdadunya itu adalah dokter dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini. Jangan sampai mereka kerjanya berlebih, sementara penderitanya terlalu banyak gitu, nggak seimbang jumlahnya. Apalagi banyak yang gugur dari mereka dan banyak yang teridap juga oleh COVID ini. Makanya yang penting tuh protokol kesehatan tetap dipatuhi. Bagaimana caranya ya tetap memakai masker, terus 3M tadi. Dan ingat pesan ibu itu tetap harus digaungkan bahwa
mencuci tangan, pakai masker, satunya apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kamu kalau naik kereta gimana jaga jaraknya tuh? Ya paling tidak 2 meter aku dari orang lain itu. Kadang lebih baik pilih berdiri. Karena maksudku kalau misalnya duduk kan takutnya ada yang lebih butuh kan. Nah, aku lebih berdiri tapi tetap jaga jarak. Memang kadang orang itu sekarang udah mulai acuh. Kayaknya pada udahlah, kayaknya COVID nggak ada gitu Iya, sampai pada frustasi gitu ya. Udah lebih acuh aja. Jadi protokolnya itu udah mulai berkurang kesadarannya. Baik, terima kasih Sobat Antara dan Dr. Alim. Sampaikan salam kami kepada rekan-rekan yang ada di gugus depan dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Semoga sehat selalu bagi para petugas kesehatan, petugas medis, dokter, perawat, dan sebagainya agar bisa melawan COVID-19 ini lebih maksimal. Dan juga masyarakat semoga tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini bersama-sama bisa kita lewatin. Terima kasih Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara dan sampai ketemu di program Berisik yang lain. Masih bersama saya Afud Syafril dan juga Anom Prihantoro. Sampai jumpa di program Berisik selanjutnya.